Angelita Malik. Jadi beliau ini saya sudah kenal lama ya dari mulai kuliah gitu ya, karena satu angkatan begitu ya, satu angkatan, sama-sama kami dari angkatan 1991. Jadi beliau ini satu angkatan dengan Ibu Kania, dengan Ibu Marisa, dengan Pak Herto begitu ya Bu Angel ya. Jadi sudah sangat familiar begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Angelita Malik ini akan berbincang mengenai carbon offset ya. Rasanya soal carbon offset ini kemarin sempat disinggung beberapa kali oleh dosen-dosen tamu lainnya begitu ya, dengan segala catatannya begitu ya. Mungkin catatannya mungkin kurang baik ya, dianggap bahwa carbon offset ini banyak ke arah greenwashing dan sebagainya ya. Mungkin di sini Bu Angel bisa cerita lebih jauh begitu ya. Saya lupa minta CV-nya Bu Angel. Sekarang ya Bu Angel, jadi Bu Angel bisa menyampaikan saja posisinya sekarang dan kenapa nih bicara soal carbon offset begitu ya, dan segala materinya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Angel, mangga. Oke, terima kasih Bu Mai. Biasanya panggilannya Mai doang ya. Ibu Cuma sama dosen. angkatan soalnya. Ya, jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya nih bukan ahli atau gimana, mungkin saya tahu sedikit lebih banyak dibanding adik-adik di sini gitu, tapi kita pakai hari ini untuk ngobrol dan diskusi gitu ya. Karena sebenarnya ada banyak hal yang menarik dan terkait dengan offset. Jadi sebenarnya kemarin kan ada perubahan juga ya, Bu Mai, soal apa materinya dan ada masuk sedikit materi terkait perdagangan karbon. Sebenarnya offset itu juga bagian dari perdagangan karbon, cuma mungkin lebih lebih spesifik gitu ya terkait dengan apa melakukan di tempat lain gitu ya. Nah, jadi materi saya hari ini ada double-double gitu ya, semua diharapkan bisa menyentuh dan prinsip-prinsip dasarnya dan kenapa dia dibutuhkan itu mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap gitu. Kalau detail-detailnya itu kan banyak dan tetap terkait dengan ini ya, yang mata kuliah yang lalu ya, yang udah diiniin. Jadi mungkin saya ini aja tes Ya, gimana ya ini screen ini ya. Oke, saya saya share screen. Udah kelihatan ya? sudah, sudah. Oke. Oke, mungkin tadi diminta kenalan. Ini jadi saya masukin semua dalam mekanisme pasar ya untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan nilai ekonomi dari karbon itu untuk membantu mendukung upaya mitigasi yang lebih keras lagi. Mungkin tadi minta kayaknya saya internetnya kurang bagus ya. Jadi mati. Iya, ini agak hilang suara Bu Angel. Kayaknya saya boleh matiin ini nggak? Boleh, boleh, mangga, mangga, mangga. Apa ya? Mau matiin aja. Wah, sudah pada tutup ya, padahal tadi maksudnya saya mau foto dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti aja di terakhir ya kita foto bareng. Oke, ini dan mungkin saya tutup dulu yang lain-lain. Kan nggak bisa lihat semua orang ya? Oke. Share screen lagi ya.
Atau mungkin kirim ke saya bisa ya? Oke, sip. Udah. Udah. Jadi saya sebenarnya sama seperti beberapa dosen yang lalu-lalu. Saya juga alumni TL, masuknya 91 dan lulusnya tahun 96. Setelah itu saya melanjutkan sama masih ngambil TL juga di University of Melbourne. Dan dari beberapa ini bisa lihat saya udah kerja di mana aja gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat mungkin agak bingung ini apa gitu ya, kok beda-beda. Tapi sebenarnya semua ada tali merahnya, yaitu semua itu ada kaitannya dengan lingkungan. Jadi saya bekerja di berbagai subjek lah ya, subjek kalau kita bilang gitu ya, dari PU, Kedubes Australia gitu, UNDP, terus ada CRC di Australia gitu ya. Ada macam-macam, tapi semua ada benang merahnya, yaitu semua terkait dengan lingkungan. Dan sebenarnya mulai dari waktu saya di Pasadena Engineering itu saya mulai banyak bersinggungan dengan perubahan iklim gitu, terus sampai di Danish Embassy, Lestari, terus sekarang juga di pekerjaan saya mau nggak mau itu saya terekspos dengan isu-isu perubahan iklim dan juga jadi terpaksa juga memahami bagaimana market based mechanism itu bisa membantu. Itu aja dari perkenalannya. Nah, mungkin ini saya pengen review dari teman-teman nih, review kuliah yang lalu. Udah berapa kali kuliah ya? Berapa kalinya aja udah lupa ya. Ini mungkin materi Berapa kali? ke-5 ya. Kalau saya pengennya tuh pada aktif ya, jadi silakan aja, kan cuma jawab misalnya udah 4 kali Bu atau berapa kali gitu ya. Sebenarnya kan gampang. Ayo. Udah 5 kali, Bu. Oh, udah 5 kali. Oke. Bisa ada yang ini nggak? Yang nomor kuliah pertama rekapnya apa? Singkat aja. Dalam 2-3 kalimat boleh. Kuliah pertama apa yang kalian pelajari? Kuliah pertama masih pendahuluan sih, Bu, bahas soal perubahan iklim, GRK, IPCC, terus kira-kira adaptasi mitigasi perubahan iklim tuh gimana? Masih umum ya? Ya. Oke. Thank you, Hasna ya? Iya, iya, Bu. Terus kalau yang kuliah kedua? Ini ntar dicatat kan ya, siapa yang aktif? Sama Bu Mai. Kan ada recordingnya. Iya, kelihatan. Yang kuliah kedua apa? Kuliah kedua dari Bu perubahan Emma. iklim. Heeh. Ya, perubahan iklim dalam konteks Indonesia, Bu. Jadi bahas keterlibatan Indonesia terkait mitigasi perubahan iklim, dari keterlibatan Indonesia di Paris Agreement, terus ke sampai ke national apa ya, yang laporan terkait Paris Agreement itu. National Determined Contribution nggak? Oh ya, itu ya, NDC. Sama apa lagi ya? Sama kelanjutan dari Paris Agreement itu sih, Bu, kebanyakan yang dibahas. Oke, makasih. Kalau yang ketiga, ini semua kuliahnya berhubungan ya, jadi nanti yang saya jelaskan pun pasti akan bikin yang sebelumnya terkenang-kenang gitu ya. Nah, yang saya mau dikenang dulu nih di awal. Yang kuliah ketiga? Kuliah ketiga tentang ini, Bu, konsep greenhouse gas accounting. Terus pentingnya apa dan kenapa companies dan negara-negara perlu melakukan greenhouse gas accounting, tapi masih secara umumnya gitu. Oke, makasih.
Nah, kalau kuliah keempat, Kalau kuliah keempat ngelanjutin yang pertemuan sebelumnya, terus kayak udah dijelasin tentang skop 1, 2, 3 dan perhitungan-perhitungan pakai konversi dari faktor emisi dan sebagainya. udah mulai ngitung-ngitung ya. Oke, good. Yang kelima, Kalau yang kemarin banget tentang science based targetnya gitu Bu, kayak tentang em, ada kayak buat menentukan target-target yang perlu dicapai oleh suatu negara itu pendekatannya apa aja, terus kayak yang tentang near term target sama long term target kayak gitu-gitu. oke, ya. Oke, makasih banyak ya semuanya. Memang semua itu berhubungan dan kalau dilihat dari aktornya sebenarnya kan ada macam-macam ya. Ada negara, ada perusahaan, dan juga kalau nanti kita lihat ada juga masyarakat gitu. Dan kalau kita lihat penurunan emisi tentunya kita harus tahu baseline-nya di mana, terus nanti targetnya apa, terus nanti baru merancang aksi mitigasinya. Oke, kalau gitu saya bisa lanjut lagi share screen-nya. Oke. Jadi kita kan hari ini mau fokus untuk mekanisme pasar ya. Mekanisme pasar untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Nah, sebenarnya kita di sini fokus ke mitigasi ya, tapi sebenarnya tergantung dengan bagaimana mekanisme pasar itu didesain biasanya oleh suatu negara, dia juga akan bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan adaptasi. Tapi di sini memang fokusnya mekanisme pasar untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, kalau kita lihat kan ini sebenarnya kebutuhannya itu jelas ya. Kita mau menahan peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Dan ini sudah dari IPCC udah diwanti-wanti banget, dan kalau misalnya beberapa hari yang lalu memperhatikan berita ya, IPCC itu baru mengeluarkan report yang terbaru. Jadi di sana sebenarnya IPCC ini kan kumpulan saintis di seluruh dunia dan mereka selalu memantau gitu ya gimana situasi perubahan iklim kita dan situasi bagaimana ini berbagai pihak dari berbagai negara itu mencoba menurunkan emisi supaya dampaknya itu bisa ditahan gitu ya. Nah, jadi kebutuhan itu ada dari sisi mengurangi emisinya yaitu mitigasi, tapi juga tidak hanya itu, juga diperlukan untuk mendukung adaptasi dan membangun ketahanan kita gitu ya. Kita dan yang lain ya, bisa juga ekosistem, gimana mereka bisa punya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindarkan, karena ini kan sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi dan dampaknya sudah ada gitu. Nah, itu yang kebutuhan kita untuk mengatasinya. Nah, untuk itu kan kita perlu ada pemahaman ini benar udah krisis dan apa aja dampaknya, itu kita harus paham gitu ya. Dan juga kita harus punya kemampuan untuk mengenali dan menghitung emisinya, terus potensi penurunan emisinya seperti apa, terus juga di sisi adaptasi kita bisa mengenali dan menghitung potensi dampak yang tidak bisa dihindarkan gitu. Nah, dari sana, dari mengenali potensi-potensi itu dan bisa mulai menghitung, nah itu kita harus punya kemampuan yang berikutnya. Jadi itu merancang dan melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi ini oke, kita punya sekian, potensinya sekian, terus kita mau ngapain gitu. Nah, itu kan harus ada aksi mitigasi yang dirancang. Oh, kita mau mengurangi emisi yang dari bahan bakar ini kita ganti dengan bahan bakar yang lain gitu ya misalnya. Itu adalah aksi mitigasinya. Atau kita mau melindungi hutan, jangan sampai dideforestasi.
sehingga nanti karbonnya terjaga gitu. Itu adalah aksi mitigasi. Dan semua itu harus ada yang bisa merancang dan melaksanakan. Nah, di samping itu tentunya yang kita butuhkan, yang juga mungkin udah diceritakan oleh Bu Emma gitu ya, bagaimana kebijakan pemerintah, kelembagaan yang tersedia, dan juga tata kelolanya, bagaimana berbagai hal itu dilaksanakan, itu harus mendukung gitu. Jadi mendukung upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di samping itu tentunya siapa yang melaksanakan itu SDM-nya perlu berkualitas, dalam arti dia perlu memahami dan punya kemampuan-kemampuan yang tadi gitu. Nah, tapi selain itu disadari juga bahwa sumber daya keuangan dan investasi itu sangat dibutuhkan. Nggak ada yang bisa dilakukan di dunia ini tanpa uang gitu ya. Termasuk upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi unfortunately ya, ini sangat dibutuhkan, dan kuliah kita hari ini sebenarnya terkait dengan itu gitu ya, bagaimana sumber daya tersebut bisa ada gitu. Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya kebutuhannya itu besar banget gitu. Jadi nanti sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sumber gitu ya. Nah, salah satu sumber kita itu yaitu peta jalan NDC Indonesia untuk mitigasi. Nah, untuk mitigasi ini itu udah dihitung gitu ya, bahwa untuk sampai di 2030 di mana akhir dari Paris Agreement itu, untuk mencapai NDC kita itu kita butuh 343 triliun per tahun. Jadi mungkin kayak sekitar 25 miliar dolar setahun gitu. Itu jumlah yang besar banget gitu ya. Kalau di level global itu ya pasti angkanya udah bikin pusing ya. Triliunnya udah triliun US dollars gitu. Jadi jumlah yang dibutuhkan itu besar sekali, dan kalau kita lihat sebenarnya dana-dana pemerintah gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan ini dari mana sih datangnya gitu ya, pemenuhannya dipenuhi dari apa gitu ya. Nah, ini ada yang sudah mengkaji gitu ya, bahwa sebenarnya climate finance, jadi pembiayaan perubahan iklim di level global itu dari 2011 hingga 2020 itu dia tuh sudah meningkat sampai 2 kali lipat. Tapi kalau dilihat dari status perubahan iklim di kita yang sudah sampai krisis, untuk kita bisa sampai pada tujuan iklim kita, di mana yang tadi 1,5 derajat itu kita butuh 7 kali lipat peningkatannya gitu. Jadi memang besar sekali, dan kebutuhan yang besar itu terkadang membuat pelaku-pelaku mungkin berkecil hati dan jadi agak kurang, aduh ya, berat gitu ya. Jadi mereka overwhelm ya dengan hal-hal tersebut gitu. Nah, salah satu cara yang dicari, yang diambil ya oleh pemerintah gitu ya, oleh berbagai pihak untuk bisa lebih menyemarakkan lagi, memotivasi dan menggerakkan berbagai pelaku untuk mengurangi emisi itu, yaitu melalui instrumen ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita ketahui, instrumen ekonomi itu kan biasanya ditujukan untuk mengubah perilaku gitu. Jadi diberikan insentif untuk bergerak ke arah perilaku yang diinginkan seperti apa, atau dikasih disinsentif untuk bergerak ke menjauhi perilaku yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, itu sebenarnya intinya instrumen ekonomi seperti itu. Nah, dalam hal ini yang banyak diambil adalah insentif positif untuk mendorong perubahan perilaku dan praktek dari misalnya dunia usaha gitu ya, atau juga sebenarnya nggak hanya dunia usaha, tapi juga bisa misalnya masyarakat atau jurisdiksi gitu ya, provinsi, kota gitu. Itu mereka semua bisa diberi insentif positif supaya perilaku mereka itu lebih lebih baik gitu ya dari sisi perubahan iklim.
Nah, ini sebenarnya cuma salah satu pendekatan aja, instrumen ekonomi. Tapi ada juga pendekatan-pendekatan lain yang ya kebijakan gitu ya. Misalnya ada kewajiban ini, nggak boleh itu gitu ya. Dan ada law enforcement-nya misalnya. Itu tetap ada gitu. Tapi ini adalah salah satu pendekatan yang dianggap bisa memberikan insentif ya, menggerakkan para pelaku supaya lebih giat lagi gitu. Giatnya ini karena kita sebagai masyarakat global ya, jadi satu perusahaan lebih giat atau satu desa lebih giat, itu sebenarnya manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh dunia gitu. Jadi nanti kita bisa lihat sumbernya sebenarnya kan itu bisa dari mana-mana gitu ya. Nah, ini mekanismenya sebenarnya bisa berbasis pasar, jadi instrumen ekonominya ada yang berbasis pasar, perdagangan karbon gitu ya, yang voluntary, yang wajib gitu maupun yang non pasar gitu. Jadi misalnya pajak karbon gitu ya. Kalau pajak karbon ini pokoknya kalau dia lebih nanti dia dipajakin gitu ya. Pajakin emisi karbonnya sekian gitu. Atau results based payment di mana kalau misalnya satu daerah gitu berhasil menurunkan emisinya, ini nih dikasihlah semacam insentif gitu, tapi bukan dalam konteks perdagangan gitu ya, tapi dalam kesepakatan aja. Nah, di Indonesia sendiri ini nanti akan kita lihat juga di agak bagian akhir gitu ya. Ini sudah ada berbagai peraturan yang mengatur si instrumen ekonomi ini dan juga bagaimana nilai ekonomi karbon itu digunakan untuk mempercepat ya, untuk mendorong tercapainya NDC. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan mekanisme pasar ya, itu sebenarnya untuk memberikan insentif ekonomi untuk berbagai pihak gitu ya, kalau bisa perusahaan, masyarakat, jurisdiksi supaya mereka lebih aktif mengurangi dekarbonisasi gitu ya, atau kalau jurisdiksi mungkin low carbon development, dan memenuhi kewajibannya di bidang masing-masing. Jadi kewajiban ini bisa macam-macam. Misalnya ada satu perusahaan yang dia masuk dalam suatu skema pasar karbon tertentu di mana dia diberi batas ya, batas atas. Kamu nggak boleh emisi lebih dari sekian gitu ya. Nah, dia kan wajib menurunkan ya emisi dia supaya di bawah batas tersebut gitu. Nah, itu bisa suatu perusahaan gitu ya. Atau misalnya jurisdiksi gitu. Jurisdiksi di misalnya provinsi A gitu. Dia diberi target oleh pemerintah ya untuk kamu harus menurunkan emisi kamu sekian gitu. Setelah mengetahui baseline-nya, oke, sekarang lagi level emisinya segini, kamu harus menurunkan sekian. Supaya apa? Supaya nanti semua jurisdiksi ini berkontribusi dan pada akhirnya kontribusi itu bisa membantu pencapaian komitmen global Indonesia yang sudah dinyatakan dengan NDC tadi. Gitu. Nah, ini salah satu cara ya untuk memenuhi kebutuhan finansial dan investasinya. Nah, kalau mekanismenya sendiri ada dua. Yang wajib gitu ya dengan cap and trade misalnya dan sukarela. Nah, yang offset karbon ini juga mengurangi footprint dengan menggunakan pengurangan emisi yang dilakukan pihak lain. Ini sebenarnya lebih ke arah skopnya ya. Ada skop yang di dalam skema yang wajib, ada skop yang di luar. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya udah ada banyak mekanisme berbasis pasar gitu. Yang mandatori kalau dulu banget ya waktu bagian dari Kyoto Protocol sebelum adanya Paris Agreement itu ada yang disebut Clean Development Mechanism. Jadi dia ada kewajiban ada negara-negara yang berkewajiban untuk menurunkan emisinya dan boleh dicapai melalui perdagangan gitu. Ada juga yang voluntary. Jadi voluntary di sini ada beberapa perusahaan yang telah mengembangkan metodologi tertentu gitu ya untuk aksi-aksi mitigasi tertentu dan dia akan memverifikasi kalau misalnya suatu pihak sudah berhasil menurunkan
emisi gas rumah kacanya berdasarkan standar mereka gitu ya. Dan nanti mereka akan kasih sertifikat gitu ya. Nah, ini sertifikat ini nanti bisa diperjualbelikan. Di Indonesia sendiri ada banyak yang sudah mulai ada juga gitu, karena kita sudah mulai ada perdagangan karbon di sektor energi, yaitu di pembangkit beberapa, mungkin sekitar 80-an pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya batu bara. Nah, itu sudah ada. Jadi di dalam market itu mereka diberikan batas masing-masing. Setiap usaha, setiap unit biasanya, bukan perusahaan ya, tapi di setiap site-nya itu, nah mereka dikasih cap, kalau misalnya mereka bisa di bawah, ya syukur alhamdulillah, dan mereka bisa sisanya itu yang selisihnya itu, kelebihannya, itu mereka bisa jual ke pihak-pihak yang tidak mampu menurunkan emisinya sendiri gitu. Misalnya udah dilakukan upaya-upaya ya, tapi turunnya misalnya cuma seberapa ya, tidak bisa sampai ke batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk si perusahaan itu gitu ya. Nah, di sana mereka bisa saling berdagang di dalam skema tersebut. Jadi itu perdagangnya tertutup gitu. Di negara lain juga ada di ETS ya, namanya Emissions Trading System. Ada di New Zealand, ada macam-macam ya mekanisme yang ada. Ada juga nih internasional, ini JCM. Ini antara bilateral ya, sifatnya bilateral, dan Indonesia masuk di sini bekerja sama dengan Jepang gitu. Jadi ada upaya-upaya penurunan emisi di Indonesia itu diinvestasi oleh pihak-pihak di Indonesia maupun pihak dari Jepang. Dan setelah ada penurunan emisinya, terus nanti hasil penurunan emisinya dibagi. Nah, nanti terserah mau masukin NDC masing-masing atau mau dijual, itu tergantung Jepangnya atau Indonesianya gitu. Nah, itu berbagai mekanisme yang sudah ada saat ini. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam topik kita hari ini gitu ya, yang offset karbon. Sebentar dulu deh. Ada pertanyaan nggak ya? Sampai di sini? Dari saya belum, Bu. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin nanti kalau misalnya ini ada. Oke, share. Oke. Nah, kalau offset karbon sendiri itu sebenarnya jadi gimana sih gitu ya konsepnya gitu. Nah, kalau kita tahu gas rumah kaca itu kan nggak dibatasi jurisdiksi ya, geografi, dia nggak ini, di atmosfer dia bercampur aja. Jadi memang dari perspektif perubahan iklim sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Penurunan emisi itu terjadi di mana gitu, karena dia akan nantinya tetap ujung-ujungnya di atmosfer, dan di sanalah semuanya itu ada dampaknya gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin saya ada catatan kecil gitu, dan ini terkait dengan lokalitas juga. Jadi memang secara perspektif perubahan iklim ya tidak ada perbedaan, tapi tentunya masing-masing proyek atau kegiatan penurunan emisi itu dia punya dampak lokal. Nah, sebenarnya dampak lokalnya ini yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Jadi kalau dari sisi perubahan iklim yang nggak ngefek gitu ya, mau di mana aja penurunan emisinya, tapi sebenarnya ada dampak-dampak lain gitu. Misalnya kalau kita membangun solar farm gitu ya di suatu daerah, atau misalnya kita mau merestorasi lahan di suatu daerah, itu dampaknya akan berbeda gitu. Dan itu tentunya dampak-dampak kegiatan penurunan emisi itu perlu diperhatikan dan dimitigasi ya. Nah, mungkin nanti ada kuliah lagi yang dari Bu Kris ya, kalau nggak salah, itu akan terkait dengan safeguard ya, bagaimana kita men-safeguard itu. Karena kalau dari sisi
perubahan iklim yang nggak ngefek gitu ya, mau di mana aja penurunan emisi asal misalnya sekian ton, oke gitu. Tapi tidak bisa, kita harus lihat juga dampak lokalnya. Nah, jadi kalau misalnya bisa tadi gitu ya, di suatu perusahaan itu nggak ada bedanya kalau dia misalnya ngurangin emisinya sendiri gitu. Misalnya dia mengurangi mengganti bahan bakarnya gitu ya, dari yang fosil ke bukan fosil gitu, atau sumber energinya, itu kan turun emisinya. Nah, tapi nggak ada bedanya misalnya dia bayar gitu ya, ada suatu masyarakat di mana gitu ya, di Kalimantan gitu, untuk menurunkan emisi mereka dengan menjaga hutan, mencegah deforestasi. Itu nggak masalah, nggak ada bedanya dari sisi perubahan iklim. Jadi manfaat mitigasi iklim ini bisa ditransfer dari satu entitas ke entitas lain. Nah, dengan menggunakan yang mungkin yang disebut kredit offset gitu ya. Kredit offset ini alatnya sebenarnya untuk bisa gimana sih bisa, oh si ini udah mengurangi emisi di sana, tapi nanti akan digunakan untuk klaim oleh suatu perusahaan di lokasi lain. Nah, jadi pada intinya offset karbon itu adalah penurunan emisi karbon atau peningkatan cadangan karbon gitu ya. Jadi kalau misalnya dia malah merestorasi gitu ya, atau nanam, itu kan peningkatan cadangan. Kalau penurunan emisi penurunan emisi adalah dari kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi ya, dekarbonisasi, digunakan untuk mengompensasi emisi yang terjadi di tempat lain gitu. Jadi bukan di tempatnya orang yang mengklaimnya gitu ya. Jadi dia melakukan itu dengan membeli atau membeli mungkin ya biasanya, atau dia membayar suatu aksi kegiatannya sendiri. Nah, mekanismenya sendiri yaitu tadi dengan kredit offset gitu ya. Jadi dia adalah instrumen yang memungkinkan si manfaat iklim ini bisa berpindah tangan gitu setelah disertifikasi gitu. Yang sertifikasi siapa ya? Bisa pemerintah, bisa badan sertifikasi independen gitu. Yang mana menyatakan bahwa memang kegiatan aksi pengurangan emisi A ini berhasil mengurangi emisi sekian gitu. Nah, itu ada sertifikatnya. Nah, sertifikat ini yang dipergunakan untuk dipindah tangankan gitu ya, untuk digunakan oleh pihak yang pembelinya gitu. Jadi masing-masing kredit offset itu dia mewakili penurunan emisi sebesar 1 metrik ton CO2 ekuivalen gitu. Jadi nanti setelah pembelinya nih, saya beli gitu ya, kredit offset gitu. Nah, terus ya udah saya simpan untuk dibilang ya ini kami sudah menurunkan emisi tertentu gitu. Nah, kalau kemarin ada ini enggak? Ada tentang global warming potential enggak? Udah dibahas atau belum? Dari kuliah-kuliah sebelumnya. Sempat dibahas sedikit, Bu. Jadi udah ngerti ya bahwa walaupun gas rumah kacanya beda-beda, tapi ada cara untuk bisa mengekuivalenkan gitu ya ke CO2. Jadi dia menjadi alat yang bisa dipertukarkan dengan mudah gitu ya. Kalau misalnya ada yang ini CH4 sekian ton, terus ini punya NF3 sekian ton, itu kan sulit ya untuk dia dipertukarkan dengan mudah gitu kan. Nah, GWP ini memungkinkan dia nanti diekuivalenkan dengan metrik ton CO2 sehingga dia bisa dipertukarkan dengan lebih mudah. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya, offset karbon itu dari mana sih sumbernya gitu ya. Kalau misalnya perusahaan kayak misalnya Disney atau apa gitu ya, dia mau dia punya emisi ya di semua tempat ada Disney Park gitu atau apa ya, itu dia punya emisi kan semuanya. Nah, dia mau
beli gitu ya offset. Nah, sumbernya dari mana? Sebenarnya itu ada banyak banget gitu. Jadi misalnya kayak tadi, kalau kita pakai energi terbarukan misalnya untuk mengurangi bahan bakar fosil atau surya atau biogas gitu ya, diganti ya dari tadinya pakai batu bara gitu, diganti dengan biogas misalnya. Atau kalau yang gede itu mungkin beda lagi ya, di level pembangkit listrik gitu ya, sumber yang dari coal-nya sebagian diganti dengan refuel gitu ya. Jadi misalnya dari bahan bakar yang diambil dari sampah-sampah gitu ya, dari sampah, dari cangkang kelapa sawit gitu ya, yang dijadikan bahan bakar pengganti batu baranya gitu. Jadi, nah disebutnya co-firing ya. Jadi ada batu baranya tetap digunakan tapi berkurang gitu ya. Nah, itu semua bisa masuk ke sini. Atau misalnya ditangkap ya, menangkap atau dan mengeliminasi gas rumah kaca yang potensinya gede kayak metan N2O gitu ya misalnya. Dan ini di Indonesia mungkin kalau nggak salah udah dilakukan juga ya di Jakarta, di landfill-nya Jakarta. Jadi bagaimana gas yang metan yang dari landfill yang tua itu diambil. Jadi udah tua, dia udah banyak di dalamnya. Nah, itu diambil, dikasih perpipaan di bawahnya. Jadi nanti bisa disalurkan ke atas dan dia dihancurkan dengan flaring gitu ya. Nah, ini bisa juga merupakan sumber offset karbon, atau misalnya pencegahan deforestasi gitu ya, di mana tadinya misalnya dia adalah lahan tempat pembalakan kayu gitu ya, logging concession, terus diambil alih dan dikonservasi, jadi malah dilindungi, tidak di logging lagi misalnya, atau di logging secara selektif dan dengan teknik yang rendah karbon, itu ada juga ya. Nah, ini ada proyek seperti itu, tapi loggingnya itu sama sekali tidak dihentikan. Juga di sana ada produksi ternak dihentikan. Jadi keduanya ini kan sumber emisi ya, pada saat pohon ditebang sama produksi ternak itu juga menghasilkan gas rumah kaca. Nah, ini dari pencegahan deforestasi plus ada dari sisi agriculture ya. Terus juga misalnya restorasi hutan gitu, atau restorasi mangrove. Contohnya sendiri di Indonesia sebenarnya ada restorasi ekosistem, dan ini gambut ya, di mana kalau gambut itu lahan gambut itu dia berkali-kali lipat lebih tinggi emisi karbonnya kalau dia dirusak dibanding misalnya lahan yang hutan biasa gitu ya, karena dia menyimpan karbon nggak cuma misalnya di vegetasinya gitu ya, tapi dia menyimpan karbon juga di bawah ya, di tanahnya gitu ya, di akar-akarnya gitu. Jadi ada karbon-karbon yang tersimpan di bawahnya, dan kalau dirusak dia akan besar banget. Jadi kalau dia dilindungi atau direstorasi, itu potensi penurunan emisinya tinggi banget gitu. Jadi di sini ada juga contoh dari Indonesia. Gitu. Nah, sebenarnya salah satu keuntungan dari proyek-proyek yang untuk offset ini ya, itu dia seringkali punya manfaat lain di luar manfaat pengurangan emisi. Jadi nggak cuma gas rumah kacanya doang yang berkurang gitu, atau misalnya cadangan karbonnya bertambah gitu ya. Nah, itu ada manfaat-manfaat lain, misalnya manfaat ke ekonomi masyarakat, terus juga perbaikan kualitas udara di suatu area gitu ya. Dan juga misalnya konservasi keanekaragaman hayati dan habitat. Jadi misalnya, oke, kita jangan jangan deforestasi lagi ya. Dengan cara dia melindungi area tersebut dari deforestasi, itu dengan sendirinya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya itu terlindungi juga kan, karena pohon-pohonnya nggak jadi ditebang gitu ya, dan habitatnya jadi masih terjaga gitu. Itu manfaat yang berbeda, karena keanekaragaman hayati itu sendiri dia punya manfaat lingkungan yang sebenarnya besar banget gitu ya, untuk lingkungan itu sendiri maupun untuk manusia gitu.
Terus atau misalnya perbaikan akses ke sumber energi gitu ya, karena digunakan sumber energi baru yang misalnya lebih aksesibel gitu. Atau juga dari sisi proyek-proyek itu sendiri ada perbaikan akses kesehatan, pendidikan karena adanya proyek offset tersebut gitu. Jadi kadang-kadang ini digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi CSR mereka, karena kalau tanggung jawab mereka dari sisi lingkungan maupun sosial itu kan bisa macam-macam ya. Jadi nggak cuma udah nurunin emisi doang, tapi sebenarnya mereka perlu misalnya berkontribusi ke ekonomi di sekitarnya gitu. Ada banyak. Nah, karena adanya co-benefit ini itu carbon project yang offset ini bisa banyak digunakan sebagai bagian dari CSR, dan sekarang itu semakin banyak lagi yang mencari-cari ini bagaimana proyek-proyek yang punya manfaat banyak ini bisa kita cari gitu ya, dan kita jadikan bagian dari upaya mereka untuk bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan. Nah, tapi kalau dari beberapa kajian gitu ya, sebenarnya ada kecenderungan ya sebenarnya offset karbon yang kualitasnya tinggi, ini dari sisi kualitas tinggi dari sisi perubahan iklim ya, itu ternyata co-benefit-nya biasanya lebih sedikit gitu. Jadi kayak semacam ada trade-off gitu ya, ini mau karbonnya kualitas tinggi dan nantinya tapi co-benefit-nya lebih sedikit. Nah, itu kadang-kadang ada hal-hal seperti itu ya, dan ini kadang-kadang tentunya ada pihak-pihak yang mencoba menggali lebih lanjut, lebih banyak dikaji gitu ya, sehingga bisa diketahui sebenarnya di mana titik yang paling optimalnya gitu ya. Nah itu sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Ini ngerti atau ngantuk nih, habis sahur masih belum bangun? Atau udah lapar lagi? Masih nangkep Bu sejauh ini. Nggak ada yang nanya nih? Udah ngerti semua ya? Bisa cepet nih kita kayaknya kuliahnya. Oke, kalau gitu mungkin kita masuk ke pasar karbon ya. Jadi kalau pasar karbon ini sebenarnya yang banyak disebut pasar karbon itu, dia sebenarnya ada dua jenis gitu ya. Nah, jadi kalau dari dasar pembentukannya gitu, dia tuh ada dua jenis. Ada yang sukarela, ada yang wajib gitu ya. Nah, mungkin kalau yang wajib ini sebenarnya dia terbentuk dari adanya kebijakan atau kewajiban untuk mengurangi atau membatasi ya emisi gas rumah kaca dari suatu entitas gitu. Tadi saya udah kasih contoh yang itu tadi ya, yang baru saja dijalankan di Indonesia untuk pembangkitan listrik yang berbahan bakar batu bara gitu ya. Nah, itu adalah pasar karbon wajib gitu. Jadi saya lupa jumlah tepatnya, tapi mungkin misalnya 80 lah ya, misalnya 80 entitas gitu. Pembangkit ya, 80 pembangkit, mereka dikumpulin terus dikasih batasnya. Jadi secara grup mereka itu punya batasan gitu ya. Mau diturunkan sekian emisinya secara kelompok. Nah, tapi nanti dari target yang besar itu, target kelompok, itu akan diterjemahkan ke target-target untuk masing-masing entitasnya gitu ya. Jadi ini dikasih kamu maksimal sekian, perusahaan pembangkit A sekian, pembangkit B maksimal sekian, pembangkit C maksimal sekian. Jadi mereka nanti perlu mencari cara kan, bagaimana bisa saya memenuhi itu gitu ya. Jadi dia ini masih dalam bagian dari alat kebijakan gitu. Nah, kalau zaman dulu itu
yang tentunya paling besar itu adalah yang dari protokol Kyoto gitu ya, karena dia mewajibkan beberapa negara tertentu untuk menurunkan emisi gitu ya, dan dia boleh pakai pasar karbon gitu. Nah, kalau volumenya sendiri karena dia udah jelas ya, sebagai kelompok mau diturunkan sekian, dirancang begini mekanismenya gitu ya oleh pemerintah yang membuat pasar karbon wajib itu. Jadi dia lebih mudah diperkirakan ya dan direncanakan dalam jangka panjang gitu. Jadi lebih kalau buat pemerintah ya kita bikin develop pasar karbon ini, pasar karbon itu gitu, atau digabung semua gitu. Nah, itu bisa diantisipasi dan bisa dihitung manfaatnya nanti ke depan gitu. Karena misalnya sekarang pasar karbonnya sekian ya targetnya, tapi mungkin nanti misalnya 5 tahun lagi ini asumsi teknologi sudah meningkat gitu ya, sudah lebih tersedia, itu akan ditekan lagi. Oke, targetnya turunin lagi. Nah, itu bisa dilakukan gitu di pasar karbon yang wajib karena dia sudah relatif lebih jelas gitu. Nah, kalau kita pindah ke pasar karbon sukarela gitu ya, ini sebenarnya didasarkan dari niat baik gitu ya. Ada keinginan misalnya suatu perusahaan gitu ya, misalnya siapa ya, Gojek atau apa gitu ya, saya atau misalnya Amazon gitu ya, saya pengen mengurangi emisi gas rumah kaca saya, atau misalnya saya pengen net zero gitu ya, saya nggak mau ada emisi gas rumah kaca secara total di operasional saya gitu. Nah, ini kan dari keinginan ya, dia tidak disuruh gitu oleh pihak lain, misalnya diberi batas, kamu maksimal segini, dia tidak disuruh gitu. Tapi karena tuntutan masyarakat global saat ini, itu sekarang memang hampir semua perusahaan itu ya mempertimbangkan itu ya, seperti mungkin yang kemarin adik-adik udah pelajari di mata kuliah sebelumnya gitu. Kenapa sih orang pada repot-repot SBTi segala macam ngitung-ngitung emisi supaya tahu baseline mereka seperti apa, supaya bisa dilaporkan. Itu karena adanya dorongan tuntutan-tuntutan dari masyarakat global, karena kita secara global mungkin sudah menyadari ya bahwa krisis iklim ini udah ya harus semuanya harus mengurangi gitu, nggak bisa satu-satu negara atau satu-satu orang atau satu-satu sektor dia mengurangi, semuanya harus berkontribusi gitu. Nah, ini ada yang dia tidak disuruh tapi pengen gitu karena ada tuntutan-tuntutan tadi gitu ya. Nah, ini bisa karena dia sifatnya sukarela gitu ya, dia bisa cari-cari aja sendiri gitu ya, cari-cari siapa sih yang punya ini, yang saya udah nurunin emisi saya segini masih kurang, gimana cara kita menurunkan. Halo, ini saya masih ada di Zoom ya? Masih. Oh, oke. Sorry. Tadi itu tiba-tiba hilang, jadi aku pikir aku udah jatuh. Kadang-kadang suka ketendang sih internetnya. Oke, lanjut lagi lah. Oke. Jadi dia bisa langsung gitu, atau bisa juga misalnya bersama-sama gitu ya. Jadi pasarnya bisa lebih besar dan pihak-pihak yang berpartisipasi ya, mulai dari broker, investornya, atau yang marketplace-nya gitu ya, bursanya gitu. Itu bisa terbentuk, karena kalau misalnya dia kecil-kecil itu kan nggak bisa ya, nggak worth it gitu kita misalnya bikin pasar tertentu gitu. Nah, kalau misalnya ada contoh Chicago Climate Exchange gitu, itu dia gabungin itu siapa-siapa yang mau nurunin emisi, itu dia sediakan marketplace-nya, dan di sana ya tentunya ada pihak-pihak yang akan menjembatani atau membiayai kegiatan-kegiatannya. Nah, itu bisa juga, dan itu tetap sifatnya sukarela gitu ya. Nah,
Nah itu tapi sebagian besar memang sifatnya volumenya masih kecil-kecil, sulit diperkirakan karena misalnya ada yang satu di sini, satu di sana, bahkan kayak pemerintah Indonesia juga nggak bisa tahu gitu kadang-kadang, oh ini ada proyek karbon di sini, ada proyek di sini, situ dia nggak bisa tahu kecuali ada yang lapor gitu ya, karena dia memang sifatnya kecil-kecil dan yang tersebar gitu. Tapi secara umum trennya juga makin meningkat seperti tadi ya, karena udah ada tuntutan-tuntutan dari terkait sustainability gitu ya, bagaimana setiap perusahaan itu harus ikut berkontribusi. Nah itu dari sisi jenis pasarnya. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat pasarnya gitu ya, apalagi ini sukarela gitu, jadi berarti kan nggak ada pemerintah yang mengawasi gitu ya, nggak ada nggak ada kewajiban lah gitu. Nah, gimana ini si pasar ini sebenarnya bisa tetap berfungsi dan ada kepercayaan gitu. Kita kalau beli barang kan ya kita harus percaya ya. Kita beli misalnya tas gitu, kita percaya misalnya tas ini ori gitu, bukan KW gitu ya. Nah itu kan harus ada kepercayaan. Kalau misalnya kita nggak percaya ini ori apa KW ya gitu, itu kan jadi yang beli juga nggak enak dan ragu-ragu dan mungkin nggak jadi beli gitu ya. Nah bagaimana supaya ada kepercayaan ini gitu. Nah ini sebenarnya jadi di dunia itu ada lembaga-lembaga standar. Mungkin kemarin udah sempat ada yang mention juga gitu ya. Ada lembaga-lembaga standar yang punya mengembangkan metodologi-metodologi tertentu dan dia bisa memberikan sertifikasi gitu ya. Siapa-siapa yang sudah melakukan kegiatan aksi mitigasi itu yang sesuai dengan standar mereka gitu. Nah, ini ada beberapa yang utama gitu ya. Yang VCS ini mungkin sekarang dikenal dengan nama Vera ya, dan kalau adik-adik sempat baca-baca gitu ya, Vera ini beberapa waktu yang lalu tuh mengalami kritik cukup keras gitu ya dari media The Guardian gitu. Jadi mereka melihat bahwa ternyata ini khusus terkait deforestasi ya, bahwa ada proyek-proyek karbon yang mungkin ternyata nggak dari sisi kualitas ya, itu ada hal-hal yang ternyata tidak seperti yang diharapkan dari standar yang sudah diterapkan gitu. Jadi dan hal ini membuat Vera saat ini sedang mereview kembali metodologi yang mereka punyai ya untuk mengadres beberapa kritik itu dan nanti akan mengeluarkan metodologi baru gitu. Jadi memang dinamika di dunia itu seperti itu ya, bahwa kalau misalnya ada nanti pihak-pihak yang akan selalu mengawasi gitu ya, apakah itu media massa, apakah itu NGO atau pihak-pihak lain yang juga mengawasi gitu. Tapi secara umum nih Vera ini kalau nggak salah dia marketnya cukup gede ya di dunia gitu ya. Jadi yang menggunakan standar Vera ini ada banyak banget gitu ya. Jauh lebih banyak dibanding yang lain gitu. Terus kalau misalnya Plan Vivo itu banyak untuk kehutanan, terus terkait dengan land use yang berbasis masyarakat. Jadi desa-desa gitu itu banyak yang menggunakan standar Plan Vivo dan itu sudah ada yang misalnya menjual kredit karbon berdasarkan standar ini gitu. Ada desa di Indonesia yang sudah menggunakan itu. Juga dengan gold standard CCBS itu ada. Intinya mereka memberikan semacam kepercayaan bagi pembeli bahwa ketika dia membeli suatu kredit karbon dia percaya bahwa itu memang di penurunan emisinya telah terlaksana sesuai dengan yang dibeli gitu ya. Nah, ini kalau untuk kita lihat sebenarnya metodologi itu ada beberapa dasar gitu ya. Bisa
Jadi nggak cuma kita pikir ya udah kita nurunin gitu, kita lindungi sekian hektar terus dapat gitu ya. Enggak, dia harus sesuai dengan metodologi tertentu gitu ya. Ada nggak metodologi yang sudah ada misalnya di lembaga sertifikasi, atau misalnya pemerintah Indonesia, ada nggak metodologi yang sudah diterima oleh pemerintah Indonesia gitu ya untuk aksi mitigasi tertentu gitu. Nah terus tapi kalau misalnya ini kaitannya misalnya dengan hutan ya, apakah dia ada syaratnya gitu. Misalnya kalau 10 tahun sebelumnya itu udah terdeforestasi ya dia nggak bisa ikut gitu, karena dia udah terdeforestasi ya. Jadi dia nggak bisa mengambil misalnya pencegahan deforestasi, tapi ya udah yang bisa dilakukan di yang hutan yang udah lama rusak gitu ya, udah nggak ada hutannya, itu adalah dengan reforestasi gitu. Nah dia juga harus punya lahannya harus jelas. Terus misalnya permanens ya, ini isu yang juga gitu ya. Ini penurunan emisinya permanen atau enggak gitu. Jadi misalnya kita udah berhasil menurunin emisi ya, misalnya dia sudah melindungi atau dia sudah merestorasi, tapi terus nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan masih stay atau enggak gitu. Itu yang disebut isu permanence gitu. Karena kalau misalnya ya nanti 10 tahun lagi lahannya dijual ke siapa gitu misalnya, atau lahannya dikelola oleh siapa, tahu-tahu ya kita mau logging deh gitu ya. Nah itu kan nggak permanen ya. Nah hal-hal ini itu sudah harus di-lock pada saat di awal project, dan metodologi itu punya cara-cara untuk memastikan permanensi ini gitu. Terus skenario baseline-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya nggak diapa-apain nih, nggak ada upaya yang kita lakukan, itu akan seperti apa. Jadi ke depannya seperti apa, misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu mau jadi seperti apa emisinya gitu, tanpa adanya proyek yang kita lakukan misalnya untuk secara khusus menurunkan emisi gitu. Nah, terus yang penting juga adalah additionality gitu. Jadi kontribusinya proyek kita terhadap penurunan emisi gitu. Nah, itu ada atau enggak gitu kontribusi proyek ini gitu. Kalau misalnya tanpa dia apa-apain juga dia bisa turun sendiri emisinya, itu berarti tidak ada additionality gitu. Jadi kalau nggak ada additionality, yang ngapain ada disuntik dengan biaya apa dengan uang ya untuk melakukan aksi mitigasi, kalau misalnya ternyata yang nggak usah dia apa-apain, dia juga udah ada turun sendiri gitu. Karena itu ada situasi-situasi seperti itu. Jadi tergantung baseline-nya gitu. Terus juga bagaimana dampaknya. Nah itu tadi ya, dampak kegiatan proyek ini di sosial ekonomi, ekosistem. Jadi dampak-dampak yang tadi itu untuk masyarakat, untuk ekosistem, untuk keanekaragaman hayati, itu seperti apa gitu. Nah itu yang perlu ada dinilai sebelum suatu proyek itu dilakukan. Nah bagaimana dari sisi administrasi, bukan administrasi ya, tapi karena memang penurunan emisi itu kan ada jangka waktunya gitu ya. Baseline itu ada jangka waktunya. Proyeksi BAU gitu ya, business as usual itu ada ininya gitu. Nah itu perlu ada aturan-aturan yang terkait tanggalnya. Jadi nggak bisa sembarangan ya untuk suatu pihak mau mengatakan saya telah menurunkan emisi, itu ada banyak persyaratan yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Mau itu standar dari badan standar yang ada di internasional gitu ya, atau dari pemerintah, itu semua ada persyaratannya. Dan persyaratan mungkin sedikit beda-beda ya, tergantung pada saat mereka mengembangkan metodologinya, tapi kurang lebihnya adalah semuanya itu pada saat keluar sertifikasi dia sudah ada standar yang harus dipenuhi. Nah, ini ada pertanyaan nggak?
sampai di sini? Saya mungkin yang tanya Bu Angel. Oh iya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang nanam pohon dan segala macam itu masuk ke skema apa berarti dia ya? Untuk ya dia misalnya klaim itu mengurangi emisi karbon gitu. Ya, jadi sebenarnya dilihatnya sebenarnya dari dilihatnya pertama ya, dari perusahaan itu apa kegiatan utama dia gitu ya. Terus kegiatan utama dia ini menghasilkan emisi seperti apa gitu ya. Jadi misalnya dia pembangkitan listrik gitu ya. Jadi ada emisi dari kegiatan pembangkitan listrik itu. Nah, kalau dia mau dekarbonisasi itu kan ya dia harus menurunkan emisinya kan, gitu ya. Jadi dia harus misalnya aku ganti nggak pakai coal lagi tapi pakai apa gitu ya. Udah pakai apa? Ada energy transition mechanism dia ikut gitu ya. Ngurangin dari situ. Nah, tapi misalnya dari menurunkan itu misalnya belum bisa gitu ya, atau proses transisi energinya masih beberapa tahun gitu ya sampai dia bisa net zero gitu ya, komitmen net zero misalnya. Itu kan berapa tahun. Nah, untuk sementara dia misalnya oke, saya cari dari offset gitu ya, dari penurunan emisi di tempat lain yang nggak ada hubungannya sama bisnis utama dia yang sudah ada sumber-sumber emisinya gitu ya. Nah, jadi misalnya dia melakukan penanaman, dia mengakuisisi suatu area atau dia bekerja sama dengan pihak lain, terus melakukan penanaman gitu, sehingga dari sana bisa diperoleh misalnya karena ada peningkatan cadangan karbon misalnya, itu bisa diukur ya bahwa dia ada penurunan emisi sekian gitu. Nah, itu bisa dia pakai misalnya untuk klaimnya dia sendiri gitu. Tapi basically itu di luar bisnis utama dia kan gitu loh. Bisnis utama dia melakukan penanaman gitu. Dia bisa bekerja sama dengan orang atau dia membayar orang yang sudah disertifikasi proyek karbon, yang misalnya orang nanam di desa apa gitu ya. Terus dia udah disertifikasi benar mereka menanam di sini dengan cara-cara ini dan menurunkan sekian gitu ya penurunan emisinya. Nah, dia bisa membeli gitu. Gitu. Kira-kira menjelaskan nggak sih atau malah nggak jelas? Cukup. Gitu. Jadi harus dikembalikan ke bisnis utamanya gitu, karena ini bisnis utama dia atau bukan? Karena kalau sebenarnya yang amat sangat dipentingkan sebenarnya adalah dia mengurangi emisinya dia gitu. Jadi dekarbonisasi sendiri itu lebih penting ketimbang dia membeli offset. Offset itu sebenarnya cara yang tambahan gitu ya, cara tambahan yang tersedia, misalnya bisa ngebantu itu tadi, misalnya untuk jangka pendek supaya dia tetap bisa klaim misalnya, oh saya udah net zero gitu ya, udah net carbon neutral misalnya. Kalau misalnya dia masih pakai transisi yang sekarang ya belum, nanti dia beli dulu offset gitu. Tapi nanti suatu saat kan dia jadi nggak perlu offset ya harusnya kalau misalnya dia sudah berhasil dekarbonisasi dia sendiri, dan itu jauh lebih penting gitu. Itu yang secara global sebenarnya itu udah disepakati ya. Jadi bukannya dia beli aja gitu. Itu sih. Oke, thank you Bu. Ada lagi kah? Ini anak ITB jarang nanya ya sekarang. Boleh deh nanya, Bu. Asik. Oke, silakan. Oke, perkenalkan Joel, NIM 051. Mau nanya, Bu, kan salah satu cara buat hitungannya kayak buat dapat offset itu kan yang saya tangkap tuh investasi di perusahaan-perusahaan yang emang kayak udah ada effort dalam apa ya istilahnya, dalam penurunan GRK kan, misalkan yang jadi kayak kita investasi di proyek-proyek yang
nurunin GRK itu sendiri, bener nggak Bu? BTW kedengeran kan Bu? Maksudnya untuk bisnisnya dia ya, untuk bisnisnya dia. Iya, jadi misalkan kayak kita nanam kayak misalkan kita ngasih funding berapa untuk suatu proyek yang kayak misalkan proyek nanam bakau atau apalah gitu kan. Iya. Misalkan kayak gitu kan. Nah, misalkan kalau tiba-tiba proyeknya itu kayak mangkrak atau misalkan kayak tiba-tiba ya udah pemilik proyeknya itu ketahuan penipuan atau apalah. Ini kayak misalkan yang cukup gede. Kita itu tetap dapat, kita bakal tetap dapat offsetnya atau enggak Bu? Secara dokumen, secara sertifikasi. Oh iya. Nah, jadi oke. Jadi penurunan emisi itu disertifikasi itu kan setelah dia terjadi gitu ya. Nah, jadi setelah dia terjadi kan dilaporin nih saya udah nurunin emisi sekian, klaim gitu ya. Sekian kasih ini sertifikasinya itu ada tahunnya gitu, misalnya dari tahun sekian sampai sekian gitu. Ini jadi kan ada bukti-buktinya ya, misalnya dari tutupan lahannya atau apa itu kan ada sesuai dengan metodologinya. Bagaimana metodologi itu bisa begini, kamu bisa bilang sudah turun itu kalau seperti ini gitu ya. Nah, misalnya kalau terkait dengan penanaman mangrove atau apa, nah itu ada metodologinya misalnya. Nah, itu ada waktunya gitu. Tapi misalnya terus habis itu setelahnya ya, tiba-tiba yang megang proyeknya mungkin meninggalkan site itu gitu, terus dia jadi terbengkalai. Nah, itu kan setelahnya berarti nggak ada kemajuan dan nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Bahkan mungkin jadi lebih jelek atau apa. Nah, pada saat yang berikutnya itu mau disertifikasi lagi, itu kan jadi dia nggak bisa ya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di standarnya itu gitu. Jadi dia itu ada periodenya, sertifikasi itu ada periodenya. Ini sekian. Pada periode ini sampai sini ini sudah terjadi penurunan emisi sekian gitu. Jadi kalau dia terus jadi berantakan dan nggak ada penurunan emisi lagi, ya tentunya yang periode itu berikutnya dia nggak bisa sertifikasi gitu. Jadi dia bukan cuma sekali sertifikasi doang gitu, tapi ada untuk periode tertentu gitu. Oh, jadi kayak jatuhnya dapat di periode-periode awal selama belum mangkrak, habis itu kalau emang misalkan mangkrak berarti ya udah kita nggak dapat lagi gitu, Bu. Oh, alah. Oke, siap. Oke, itu aja paling Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Bu, saya mau nanya. Ya. Kan tadi kalau misalkan dari pengertian yang offset karbon sendiri itu kan salah satunya dilakukan dengan mengkompensasi emisi yang terjadi. Nah, itu tuh berarti ada kemungkinan kayak terjadi greenwashing gitu nggak Bu dalam upaya kayak klaim dari offset karbon ini sendiri, atau kayak karena udah ada sertifikasi kayak tadi yang udah dijelasin dan ternyata untuk sertifikasi sendiri udah ada periodenya, jadi kayak upaya greenwashing itu tuh jadi bisa diminimalisasi gitu. Iya betul, mungkin banget, dan itu yang maksudnya secara global ya ini sebenarnya masih terus jadi pembahasan gitu ya, dan ada kritik-kritik gitu karena memang ada yang menggunakan hal ini untuk greenwashing ya. Tapi kan kalau sebenarnya penggunaan standar itu sebenarnya di salah satunya ya untuk bisa memastikan memang genuine ya, penurunan emisinya genuine gitu. Tapi misalnya kalau kita kan kalau lihat greenwashing itu kadang-kadang misalnya begini, oh kami menurunkan ini gitu ya, kami melakukan penanaman ini dan turun emisi sekian gitu. Which is secara faktual mungkin memang benar dan bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat berapa sih size bisnisnya dia gitu ya, dan apakah size secara luas itu bisnisnya dia, bagaimana sebenarnya penurunan emisi dari keseluruhan bisnisnya dia gitu. Apakah dia melakukan penurunan emisi dekarbonisasi di bisnisnya dia atau enggak gitu, atau ya sebenarnya si penurunan emisi dari offset yang dia beli misalnya itu ya cuma kayak
ya 0,0001% gitu. Itu kan pada kondisi-kondisi seperti itu terjadi greenwashing kan, bahwa mereka menggambarkan sesuatu yang tidak seindah itu gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya mungkin berpotensi. Jadi sebenarnya ada banyak yang perlu dilihat kalau misalnya suatu perusahaan itu mengklaim ya, misalnya kita lihat sustainability report dari suatu perusahaan, itu kan perusahaan-perusahaan banyak ya mengeluarkan sustainability report karena sudah banyak tuntutan dan juga panduan atau standarnya juga udah ada kan, ada apa standar dari GRI ya, Global Reporting Initiative, ada banyak sebenarnya standar pelaporan yang termasuk di dalamnya ya untuk perubahan iklim ya, hal-hal terkait perubahan iklim. Jadi misalnya level emisinya berapa segala macam. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat suatu hal dilaporkan, oh kami telah menurunkan emisi sekian, menanam mangrove sekian, bla bla bla, itu kita perlu lihat lagi konteksnya dia gitu. Konteks perusahaan itu ya sebenarnya dia pakai pembangkit listrik coal itu emisi dia ya jauh lebih besar gitu ya. Ini sekecil minil ini pada saat reporting di highlight seperti seakan-akan ya memang hebat banget. Nah, fine print seperti itu yang kadang-kadang mungkin orang miss gitu ya. Terus nanti perusahaan klaim dan nanti baru orang pada tahu misalnya pada saat ada perusahaan-perusahaan yang misalnya wartawan gitu atau NGO atau apa yang ngulik-ngulik yang sampai melihat sebenarnya gimana sih gitu ya dari sisi konteks si perusahaan ini, dia ngapain aja. Terus misalnya kadang-kadang juga, oh kami udah melakukan penanaman ini sekian di sana gitu ya, tapi terus di sananya pada saat didatangi nggak ada apa-apa gitu. Itu memang ada risikonya dan kritik-kritik seperti ini terus ada gitu ya. Misalnya dibilang, oh ya saya melindungi ini gitu ya, melindungi suatu hutan tertentu gitu. Tapi sebenarnya melindungi dari apa sih? Kamu melindungi dari apa gitu misalnya? Oh ya kami melindungi ini jadinya tidak di logging ya, tidak ada penebangan pohon, harusnya ada. Tapi karena kami lindungi jadi nggak ada gitu. Tapi misalnya, oh kan dilindunginya udah dari dulu gitu ya. Terus tapi kamu masih misalnya jualan karbon terus gitu ya sekarang. Nah, itu ada banyak hal-hal seperti itu yang memang orang-orang dengan keseriusan dan mungkin keahlian ya, mungkin ahli-ahli pada banyak tahu, pada banyak yang bisa tahu ya, ini ada begini, itu baru bisa. Jadi orang awam mungkin nggak terlalu bisa. Tapi salah satu cara-caranya ya kita dengan menggunakan standar-standar yang sudah diterima sehingga itu mengurangi peluang-peluang greenwashing. Tapi ya itu tadi tetap harus dilihat dalam konteks besarnya suatu perusahaan atau suatu entitas. Itu. Oh, baik. Udah menjawab, Bu. Makasih banyak. Oke, makasih. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Perkenalkan, Bu, saya Ninan dari angkatan 2019. Saya mau bertanya tentang ininya sih, Bu, skema penentuan harga satuan karbon atau kredit offsetnya di pasar karbon. Itu berhubung mungkin yang dari kuliah-kuliah sebelumnya juga udah sempat dibicarakan tentang carbon budget yang terus turun-menurun dari tahun ke tahun gitu kan, Bu. Dari situ apakah harga satuan metrik ton CO2 ekuivalen ini fluktuatif gitu dan bisa meningkat di tahun-tahun ke depan karena demand dari pihak-pihaknya mungkin meningkat terus gitu kan untuk menurunkan karbonnya, atau udah ada standar yang ditetapkan gitu ya, Bu? Nah, kalau terkait harga, itu memang kita kembali karena ini sifatnya perdagangan ya, nah di mana pasti ada supply dan demand. Nah, harga itu akan mengikuti
supply dan demand gitu. Jadi kalau misalnya yaitu tadi karbon budgetnya diturunin gitu ya, berarti kan mereka jadi semakin butuh nih karena mungkin semakin sulit dia menurunkan emisi ya. Udah teknologi apa lagi nih, apalagi segala macam gitu. Jadi di dalam kondisi seperti itu kan memang diciptakan kondisi gitu ya, bahwa ya memang nanti pada akhirnya akan ada kebutuhan yang berhasil menurunkan emisi, dia bisa jual dan karena demand-nya tinggi, pada akhirnya nanti nilainya jadi lebih besar gitu ya harganya gitu. Itu yang dilihat itu sebenarnya seperti itu, memang akan tergantung dari, jadi kita bukannya ini harganya sekian gitu. Nah, mungkin saya coba bandingkan dengan results based payment yang tadi saya sempat sentuh sedikit ya, yang kategorinya sebenarnya non market gitu. Nah, results based payment itu sebenarnya kok kayak mirip ya. Jadi ada suatu pihak gitu ya berhasil menurunkan emisi sekian gitu, dan nanti ada pihak lain yang bersedia untuk oke nih saya bayar $5 per ton CO2 ekuivalen gitu ya. Jadi udah ada nih, udah sepakat gitu. Nah, nanti semangat deh nih si entah provinsi, entah siapa, entah negara, suatu negara, bisa macam-macam ya, bisa suatu negara, bisa provinsi, untuk menurunkan emisi, terus nanti setelah berhasil, dia kan ini udah ada kontraknya ya, udah ada kontraknya, dia turunin emisi, oke nih saya udah turunin emisi 10 juta ton gitu, tolong dibayar kali $5 gitu. Nah, itu dianggap bukan mekanisme pasar, jadi karena dia lebih ke arah kesepakatan, dan biasanya kesepakatannya itu juga di awal gitu ya. Jadi sebelum dia melakukan upaya-upaya udah ada kesepakatan. Oke, saya nanti akan bayar ya. Tolong kamu ini. Nah, bedanya mungkin dengan yang jadi kalau itu mungkin nggak naik turun gitu ya. Tidak terlalu naik turun gitu. Karena ya tergantung kesepakatannya, misalnya yang mau bayar siapa, World Bank gitu ya, atau siapa. Kayak di Kalimantan Timur itu ada kan Forest Carbon Partnership Facility gitu. Dia satu provinsi ini sudah bersepakat gitu dengan FCPF ini, yang dia sebenarnya multi donor ya, tapi di manage oleh World Bank, bersepakat oke akan menurunkan emisi dari tahun 2019 sampai 2024 gitu. Sebesar sekian, jadi udah dihitung nih, dihitung sebesar sekian dengan harga $5 per ton CO2 gitu misalnya. Terus ya udah, ya mereka melakukan satu provinsi bersama-sama, semua pemangku kepentingan di dalamnya itu berupaya, mau desa mau apa semua berusaha, dan pada akhirnya Provinsi Kaltim berhasil gitu ya. Dia berhasil menurunkan sekian, terus kemarin itu beberapa bulan yang lalu sudah dapat pembayaran awal gitu ya, karena sudah klaimnya kurang lebihnya udah inilah ya, $20 juta gitu. Nanti masih ada sekian, I don't know, $80 juta lagi yang akan dibayarkan juga kalau semuanya sudah berhasil diverifikasi gitu. Jadi dia ya segitu aja gitu. Jadi biasanya kecil aja. Nah, kalau perdagangan tadi itu dia bisa naik turun sesuai dengan permintaannya gitu. Kayak dulu pasar karbon yang CDM itu at some point ya pasar CDM itu ya collapse gitu ya, belum jelas masa depannya seperti apa, sehingga pada akhirnya tidak ada yang mau beli. Jadi akhirnya tuh nilai dolarnya tuh kecil banget gitu yang ada di pasar CDM itu bisa juga karena demand-nya berkurang gitu karena ada faktor-faktor eksternal gitu. Jadi itu bisa banget, dan kita nggak bisa bilang bahwa harga itu ditentukan gitu ya. Beda misalnya sama pajak karbon. Pajak itu juga non market ya mekanisme, walaupun dia juga sama-sama menggunakan nilai ekonomi atas karbon ya. Jadi dia dikasih nilai lah si karbonnya ini. Misalnya berapa ya kemarin itu 30.000 ya atau berapa? Berapa gitu, 1 ton sekian pajak dipajakin kalau lebih dari batas gitu.
Nah, itu seperti itu. Jadi sudah ditentukan dan atau sudah disepakati. Sementara kalau yang ini, ya saya punya sertifikat karbon misalnya 20 juta nih gitu. Dia punya nih, udah disertifikasi, udah berhasil nurunin emisi sekian. Terus dia tinggal cari-cari aja yang beli siapa gitu ya, atau dia masuk ke suatu bursa, di mana di bursa itu misalnya, oh harga 1 ton itu adalah udah 15 di bursa tersebut, atau dia cari-cari aja yang perdagangan langsung ya. Ada nggak nih yang mau beli nih? Saya dapatnya dari misalnya mengganti fuel saya gitu, atau saya dari melindungi hutan saya di sini gitu ya. Nah itu orang nanti akan nentuin aja, oke, mau berani berapa gitu. Oh saya mau jual 30 misalnya, enggak 15 aja gitu. Itu bisa terjadi. Jadi negosiasi langsung seperti itu bisa terjadi dan sedikit banyak akan dipengaruhi oleh pasar dunia gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Angel. Oke, sama-sama. Mungkin kita lanjut ya. Saya lanjut, ini konteks di Indonesianya. Nah, di Indonesia sendiri, kita tuh udah ada peraturannya gitu ya, peraturannya untuk penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon secara umum. Nah, ini kan, jadi kalau kita lihat ya, ini bisa lihat ada beberapa mekanismenya. Ada perdagangan karbon, perdagangan emisi, offset emisi gitu ya. Perdagangan emisi itu tadi yang ada di bursa, terus bisa mereka mereka saling bertukar ya, atau offset emisi mereka beli dari pihak lain. Ada yang tadi result based payment, ini yang non market, atau pungutan atas karbon di mana terdapat pajak karbon di dalamnya gitu. Ini mekanisme yang sudah diketahui dan udah ada aturannya, tapi nanti kalau ada mekanisme lain itu tetap bisa dimanfaatkan kalau selama dia bisa membantu menjadi insentif ya gitu. Nah, ini kan kalau berdagang karbon ini mau di dalam sektor energi aja atau enggak gitu, atau bisa dengan sektor lain, atau misalnya dalam negeri aja atau bisa dengan pihak luar negeri gitu. Nah, ini mekanismenya tuh bisa beda-beda gitu. Misalnya kalau dalam negeri aja ya udah nggak apa-apa gitu, silakan jualan saling ini. Dan nanti penurunan emisinya itu kan harus didaftarkan gitu ya. Kalau di pemerintah itu harus didaftarkan namanya SRN ya. Mungkin Ibu Emma sempat sentuh juga kali ya, sistem registry nasional gitu. Nah, itu bisa didaftarkan di sana. Bisa pakai bursa. Jadi kalau bursa itu berarti ada Tokped-nya lah ya, ada marketplace-nya gitu. Atau langsung ya antara penjual dan pembeli gitu. Itu bisa. Tapi ya tetap harus didaftarin ya ke SRN, dan kalau dia mau dijual ke luar negeri itu harus ada otorisasi gitu, karena di Indonesia sendiri sebenarnya ada di dunia itu ada di Paris Agreement itu ada salah satunya terkait dengan perdagangan karbon juga gitu ya, karena ada negara-negara yang sebenarnya bisa membantu negara lain dengan cara yaitu dia bisa membeli atau membeli karbon ya dari sumber-sumber lain gitu. Nah, itu bisa ada mekanisme-mekanisme yang diatur di peraturan ini gitu. Nah, ininya juga misalnya sektornya bisa pindah-pindah nggak? Misalnya saya punya sertifikat dari pencegahan deforestasi, bisa nggak saya jualnya ke industri gitu yang dia harus ngurangin emisi. Nah, itu diatur gitu. Jadi lintas sektor itu boleh, tapi sekali lagi tergantung misalnya marketnya yang diatur oleh pemerintah itu apakah dia memperbolehkan misalnya lintas sektor. Kalau misalnya yang PLTU batubara yang sekarang sudah mulai berjalan, itu dia nggak bisa, dia hanya berjualan di antara dia aja, jadi saling menjual aja. Kalau misalnya ada yang punya kelebihan gitu ya dari allowance-nya, dia berhasil
di bawahnya gitu. Tapi dia nggak bisa misalnya ya udah saya beli dari hutan gitu ya, atau dari sektor lain gitu, dia nggak bisa gitu. Jadi tergantung si pasar itu didesain seperti apa gitu. Nah, yang intinya semuanya itu kalau dia ini ada batas atasnya gitu, atas sekian, baseline-nya berapa, nah, nanti dapatnya seberapa capaiannya gitu. Itu sih sebenarnya yang sekarang sudah mulai ada di Indonesia, tapi baru sedikit gitu ya, karena targetnya nanti baru tahun 2025 ya, seingat saya. Ini semua beres karena tentunya menyiapkan market, menyiapkan infrastruktur pasar itu nggak gampang gitu ya, kelembagaannya. Kalau nggak salah ada IDX ya yang akan menjadi lembaga bursanya gitu ya, mengoperasikan bursanya, pasarnya gitu ya. Tapi itu kan nggak semerta-merta bisa jadi gitu ya. Dan setiap sektor itu perlu menentukan dia bagaimana dan mekanisme nilai ekonomi karbon seperti apa yang mereka akan gunakan gitu. Atau mereka dari beberapa mekanisme mungkin ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas gitu. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Kayak sekarang itu masing-masing sektor, kalau sektor NDC kan ada 5 ya. Ada yang tahu nggak sektor NDC apa aja? Ada 5. Ayo coba ada yang bisa nggak? 1 sektor apa? Ini NDC-nya Indonesia ya, berarti komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi di sektor-sektor tersebut dan ada komitmen spesifik. Sektor ini sekian emisinya, sektor ini sekian. Itu ada 5 sektor. Ayo, ada 5. Kalian ada banyak kan? Bisa dong. 5. Apa aja? Nomor 1. IPPU, Bu. IPPU, betul. Jadi sektor industri ya. Sektor industri. Terus? Yang kedua? Ada yang jawab di chat tuh, Bu, transportasi. Transportasi. Nah, kalau di kita transportasi ini masih masuk ke dalam sektor energi ya. Tapi betul ada transportasi di dalamnya sebagai salah satu komponen penting. Terus ada lagi? Yang agak ke TL-TL-an juga ada loh. Limbah. Ya, sampah ya. Dari sektor persampahan. Itu ada itu salah satu sektor di NDC. Terus tadi ada yang disebut FOLU ya, kehutanan, forestry and other land use. Jadi dari sisi pemanfaatan lahan. Yang tadi energi udah lah ya, energi sama transportasi. Jadi dari pembangkitan segala macam, energi efisiensi itu masuk semua di dalam sektor energi. Gitu. Oke. Nah, itu masing-masing sektor itu saat ini sedang membuat roadmap-nya, peta jalannya. Jadi mereka mau seperti apa dalam mencapai NDC dan bagaimana mereka akan menggunakan instrumen nilai ekonomi karbon itu. Gitu. Itu sedang dilakukan dan setelah nanti mereka punya roadmap-nya, ya mereka sudah akan sambil mendesain pasar karbon seperti apa yang mereka mau untuk sektor mereka gitu. Termasuk nanti bagaimana mekanisme di dalamnya gitu ya. Siapa aja misalnya kalau untuk persampahan siapa misalnya apakah perkotaan yang ini menurunkan atau apa gitu ya, atau bisa macam-macam lah ya, bisa entitas gitu. Nah, itu yang sekarang sedang di Indonesia sedang
sedang berkembang seperti itu, karena memang aturan-aturannya juga masih baru keluar dalam 1-2 tahun terakhir ya. Jadi memang sedang secara giat sedang berkembang ya, dikembangkan oleh pemerintah dan dengan konsultasi dengan berbagai pihak. Nah, ini berhubungan dengan kerangka transparansi gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan NDC, kita melaporkan gitu ya, Indonesia melaporkan sudah berhasil mencapai penurunan emisi sekian gitu, misalnya berarti mencapai, apakah mencapai atau tidak mencapai target NDC yang sudah kita sampaikan gitu ya. Nah, ini tadi kalau tadi kita untuk di tahap tingkat project itu dia harus ada lapor apa segala macam, dan terus supaya dia bisa dapat sertifikasi dan dia bisa jual gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi dia ada tujuan tambahan gitu ya, karena ini perlu berbagai klaim-klaim ini kan nanti disatukan jadi klaimnya Indonesia ya, untuk bisa bilang bahwa NDC sudah tercapai atau belum tercapai atau tercapai sebagian atau gimana. Nah, itu Indonesia juga perlu ada kerangka transparansinya gitu. Jadi di mana di sini salah satu komponen pentingnya ya MRV ya. Bagaimana bisa penurunan emisinya bisa diukur, dilaporkan dan diverifikasi gitu. Nah, ini semua ada aturannya gitu. Karena pada akhirnya nanti pada saat lapor ke UNFCCC, yaitu kita harus ada jelas ininya, ukurnya gimana gitu. Terus laporin sekian, udah ada bagaimana validasi dan verifikasinya siapa, karena itu semua akan dilakukan dengan cara-cara yang transparan gitu. Supaya nggak ada yang nanti ada negara bilang udah nih saya udah gitu, tapi dia nggak bisa membuktikan bagaimana penurunan emisi itu terjadi dan apakah dia mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi yang sudah diterima gitu ya. Nah, itu jadi si MRV ini nanti ada dilaporkan supaya dia bisa dicatat dan masuk ke dalam sistem pencatatan Indonesia yang nantinya ujung-ujungnya akan digunakan untuk melapor ke UNFCCC gitu. Nah, tapi di dalamnya itu sendiri kan mekanismenya lumayan rumit ya, banyak detail-detail. Misalnya masing-masing tuh harus ada validasi independen, gitu, verifikasi independen, semua ada membutuhkan lembaga-lembaga yang bisa melakukan hal itu dan sudah tersertifikasi lah ya untuk melakukan berbagai verifikasi dan validasi itu, sampai pada akhirnya nanti pemerintah bisa mengeluarkan sertifikat pengurangan emisi gitu. Berapa sih pengurangan emisinya gitu? Itu yang bisa diiniin ya. Nah, tujuannya apa ini? Udah sampai ada sertifikasi ya supaya bisa dijual gitu. Itu yang ini ya, bisa dijual. Jadi sertifikat dari pemerintah itu memungkinkan juga untuk dijual. Nah, tapi siapa yang mau beli itu kan beda lagi ya. Nah, karena misalnya metodologi yang digunakan macam-macam itu kan beda ya. Nah, ada juga sertifikat pengurangan emisi yang tadi saya sudah sebutkan ya, dari lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah di dunia ya, sudah diterima di dunia gitu. Nah, itu mereka masing-masing punya metodologi dan standar sendiri. Tapi mereka juga bisa punya opsi untuk mutual recognition. Jadi misalnya pemerintah sama Vera gitu, atau pemerintah sama siapa saling merekognisi ya. Misalnya saya recognize kalau misalnya ada lembaga sertifikasi di Vera untuk sertifikasi metodologi A atau B atau C, itu kami bisa akui gitu ya. Jadi pemerintah bisa akui. Sebaliknya sertifikasi dari pemerintah misalnya yang terkait dengan misalnya penurunan emisi untuk apa gitu ya, mangrove atau apa, itu bisa diakui juga oleh misalnya Vera atau siapa gitu, sehingga
nanti seakan-akan misalnya sertifikatnya dari pemerintah, tapi dianggap ya memang itu dikeluarkan dari Vera ya, sehingga dia bisa dijual di pasar itu sesuai dengan standar harga-harga yang misalnya yang terkait dengan proyek-proyek Vera gitu. Nah, itu ada peluang-peluang seperti itu, tapi sekarang kan tentunya masih dibangun ya, karena sekali lagi ini masih kebijakan yang relatif baru gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada aksi, tapi cuma dia nggak mau jual, dia cuma mau mencatatkan aja bahwa dia sudah melakukan aksi mitigasi tertentu atau apa, itu dicatat, ada validasi internal di KLHK, verifikasi juga, nanti dapat terima kasih gitu ya sudah menurunkan emisi sekian gitu. Jadi nanti akan dicatat untuk tetap berkontribusi ke NDC-nya Indonesia gitu. Tapi ya dia nggak dikasih sertifikat untuk dia bisa jual gitu. Itu ada juga yang seperti itu diatur. Gitu sih ya kalau dari sisi perdagangan karbon dan mungkin mekanisme dan kebijakan yang kelengkapan yang sedang dibangun di Indonesia. Oke, sekarang kayaknya tinggal pertanyaan. Pertanyaan bisa dari saya, bisa dari dari kalian dulu deh. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau dari saya pengen nanya ya, karena nggak ada yang nanya, saya jadi nanya aja. Nah, dari penjelasan hari ini, ada nggak yang bisa kalian sangkutkan dengan penjelasan di 5 kuliah sebelumnya? Pilih aja satu hal, terus tolong dijelasin misalnya, oh dari yang ini Ibu jelasin A, itu saya nangkepnya hubungannya sama yang dijelasin siapa ya, Pak Dika gitu ya, tentang ini gitu. Ayo siapa? Kalau nggak sukarela nanti saya tunjuk ya, jadi compliance ini. Boleh nggak ditunjuk nih Bu Mai? Boleh aja Bu, dosennya hari ini Bu Angelita. Iya, dosennya iseng ya, soalnya hari Sabtu. Oke, ada yang mau volunteer? Kalau gitu saya ambil random aja gimana? Farhan, ada nggak Farhan? Ini kuliahnya belum ditutup ya, jadi kalau yang terhitung hilang ini saya anggap absennya hilang juga tadi ya. Farhan, dari penjelasan hari ini, ada nggak yang bisa kamu ambil dikaitkan dengan penjelasan di 5 kuliah sebelumnya? Silakan pilih apa aja yang kamu bisa kaitkan. Mungkin ini sih, kan carbon offset itu kan ini kan di kuliah ini kan ngejelasin tentang mitigasi dikaitkan dengan ekonomi. Nah mungkin itu tuh kayak di minggu dan itu tuh berdasarkan Kyoto Protocol. Terus Kyoto Protocol itu kan ada di minggu kedua.
Minggu kedua yang Bu Emma ya kan? Ini gimana hilang? Farhan masih ada? Masih ada, Bu, masih ada. Yang minggu kedua itu Bu Emma kan ya? Ya, Bu. Jadi gimana? Apa yang dijelaskan di sana dan berkaitan dengan yang dijelaskan hari ini? Atau mau dibantu temennya? Siapa yang bisa bantu? Ibu, saya mau coba deh, Bu. Iya. Ini siapa sih ini? Rakia. Oh, oke. Suara saya Silakan. Terdengar Rakia? Suaranya kedengeran tapi tanda Agak mute-nya tuh kecil. masih ada, jadi aku bingung. Ya udah silakan. Maaf Bu, tadi saya terputus. Sekarang saya sudah masuk belum ya? Sudah. Udah. Mangga. Oh iya. Kalau sederhananya kan sebelumnya belajar tentang gas-gas rumah kaca, terus belajar juga tentang perhitungannya. Apa ya, pengetahuan tentang gas rumah kaca itu dan bisa dikonversi ke satu satuan CO2 dan perhitungan emisi secara keseluruhan itu penting karena terlibat dalam gimana cara menguranginya, termasuk dengan offset emisi dan perdagangan emisi ini kan Bu. Terus kalau terkait sama materinya Bu Emma yang tentang mitigasi perubahan iklim di konteks Indonesia, NEK sendiri itu udah dimasukin di NDC tahun 2016 Bu. Gimana? Carbon pricing itu udah masuk sebagai salah satu bagian di NDC-nya Indonesia di tahun 2016 Bu. Jadi berkaitan. Jadi berkaitan sama apa yang Indonesia lakukan dalam mitigasi perubahan iklim dan emang direncanakan dalam laporannya. Oke. Jadi sesuai ya bahwa ini udah digunakan oleh pemerintah untuk sebagai salah satu tool ya untuk bisa menyemarakkan gitu ya upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Tadi Afia ya, siapa yang? Iya, Afia. Silakan Afia. Baik, terima kasih Bu Angelita dan Bu Mai. Sebenarnya pertanyaannya mungkin cukup sederhana ya Bu. Ini untuk permen LHK-nya kira-kira perkembangan perencanaannya sudah sampai mana dan kira-kira untuk diaplikasikan itu pada tahun berapa ya Bu? Terima kasih. Kalau permen LHK-nya itu kan sebenarnya jadi gini, KLHK itu sendiri kan dia punya dua fungsi ya sebenarnya, dia punya dua posisi, punya dua topi lah gitu ya. Yang satu karena dia adalah focal point-nya UNFCCC di Indonesia, jadi dia punya peran semacam mengkoordinasi mungkin ya upaya-upaya perubahan iklim di Indonesia supaya bisa dilaporkan ke UNFCCC nantinya sebagai bagian dari NDC kita dan kesepakatan kita untuk Paris Agreement. Di lain pihak, KLHK sendiri dia juga adalah kementerian sektoral. Nah, dalam kaitannya dengan sektor DNDC dia pegang dua sektor, yaitu sektor volume kehutanan gitu ya dan other land use, sama sektor persampahan gitu. Jadi dia pegang dua gitu. Nah, dalam topinya dia sebagai kementerian sektoral, tentunya dia perlu membuat dan merencanakan penyelenggaraan NEK ini di
untuk sektornya masing-masing gitu ya. Nah, Permen LHK yang udah keluar kemarin di bulan apa tuh? Pokoknya akhir tahun 2022 lah ya, mungkin bulan Oktober atau November gitu. Itu yang mengatur secara umum tentang apa namanya untuk NEK ini sendiri. Jadi dia jadi dia untuk multisektor. Jadi siapa aja sektornya, dia salah satunya yang bisa diatur dengan Permen LHK 21 tahun 2002 itu. Jadi tentang nilai ekonomi karbon. Nah, tapi dia itu nanti juga akan sebagai kementerian sektoral untuk sektor persampahan dan sektor kehutanan, dia juga akan mengeluarkan aturan terkait bagaimana misalnya perdagangan karbon di sektor kehutanan, perdagangan sama RBP ya sama, pokoknya pemanfaatan NEK di sektor kehutanan. Nanti itu akan keluar. Kalau prosesnya sendiri persampahan juga ya, persampahan nanti akan ada juga gitu. Karena masing-masing sektor tentunya ada kebutuhan yang berbeda-beda dan mungkin prioritas penggunaan mekanisme NEK-nya juga akan sedikit berbeda gitu. Nah, kalau soal prosesnya sendiri sebenarnya kalau yang untuk kehutanan tuh sudah hampir jadi katanya gitu, tapi masih ada beberapa hal yang mungkin masih belum disepakati gitu ya. Jadi sampai saat ini belum keluar, tapi kalau nggak salah dengar ya dia udah cukup advance ya tahapnya gitu. Kalau yang persampahan saya kurang tahu gitu. Jadi mungkin yang seperti ini kan mungkin pemerintah ya yang lebih tahu. Kalau saya yang di pinggir-pinggir mungkin cuma dengar-dengar aja gitu ya. Tapi ada sepertinya kalau saya tidak salah ingat di aturannya sendiri di perpresnya atau di ininya di Permen LHK yang 21 itu nanti tahun 2025 semua sudah in place gitu. Jadi antara sekarang sampai 2025 itu pasti ada banyak perkembangannya ya. Mungkin nanti mulai ada bikin bursa karbon, mulai bikin apa gitu. Tapi targetnya ya 2025. Biasanya sih mereka kan pasti ya secepatnya ya sebelum 2025 sudah bisa gitu. Oke, Bu Angel, ini berhubung soal waktu sudah mendekati pukul 11, mungkin sebelum mengakhiri saya minta lagi teman-teman untuk on kamera. Kemudian Bu Angel mungkin bisa cerita nih di Yayasan Konservasi Alam Nasional ya? Nusantara. Alam Nusantara, sorry. Nusantara nih, apa yang dikerjakan begitu ya. Ini adik-adik ini ada yang mau biar kafe tahu dan juga ada ya. yang mau selesai. Mungkin ada sedikit insight. Iya. Ya, kalau kami itu kan lembaga konservasi ya, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Jadi kami misinya itu melindungi daratan dan perairan yang menjadi tumpuan kehidupan. Jadi kami bekerja di darat ya, jadi di hutan, mangrove, gambut gitu ya. Juga di perairan. Jadi untuk perikanan, bagaimana melindungi laut gitu ya, itu macam-macam ya, dengan pendekatan yang beragam juga gitu, karena lingkungan itu kan yang yang berkaitan dengan lingkungan itu kan sebenarnya nggak cuma satu pihak ya, nggak cuma pemerintah doang atau nggak cuma masyarakat doang yang mereka bisa terdampak atau mereka yang punya local wisdom, nggak cuma perusahaan doang yang mungkin mengeksploitasi atau juga mungkin bisa melindungi. Nah, itu kan semuanya. Jadi kami bekerja itu dengan berbagai pemangku kepentingan gitu ya untuk bisa mencapai misi kami. Nah, dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kenapa buat kami perubahan iklim itu penting ya, karena dia salah satu pilar kami gitu ya, salah satu
kalau mau dibilang apa ya, tujuan ya, goal kami itu, objektif kami itu di penurunan emisi ya. Jadi bagaimana kami bisa mendukung berbagai pihak. Itu kami nggak sendiri, cuma penurunan emisi kami sendiri ya kan cuma sedikit ya. Di Indonesia mungkin kita punya orang misalnya. Tapi bagaimana kami bisa hilang lagi nih suaranya Bu Angel. Sorry. Sehingga kontribusi bisa dapat ya dari berbagai pihak. Hilang ya. Sip. Hilang ya. Aku masih ada atau Tadi udah sempat hilang? hilang sebentar. Iya. Oke, ya deh. Terima kasih banyak Bu Angel nih atas sharingnya hari ini. Begitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang minggu depan nih akan ketemu dengan teknologi dekarbonisasi dari Bu Gelang di hari Rabu, dan minggu depannya dengan, wah Bu, ininya hilang ya. Halo, maaf, Oh, masih aku ada. hilang terlempar. Iya, jadi begitu. Jadi memang dalam kegiatan kami itu banyak melakukan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim gitu. Jadi kalau kita sebut mungkin natural climate solution atau nature based solution. Jadi itu berbasis alam, karena memang kami nggak main di energi atau apa gitu ya, tapi berbasis alam. Bagaimana misalnya dari hutan, dari mangrove, dari lahan gambut, atau misalnya dari perairan gitu ya. Perairan itu sekarang udah mulai ya blue carbon gitu ya, misalnya bagaimana seagrass ya, padang lamun itu bisa berkontribusi ke penurunan emisi. Nah itu kami membantu berbagai pihak lah. Di lain pihak tentunya konservasi keanekaragaman hayati itu juga salah satu perhatian kami, karena itu tadi ya, bagaimana kita bisa melindungi tempat ya, daratan, perairan. Jadi habitat yang menjadi habitat itu yang jadi fokus gitu, karena masing-masing ini sebenarnya antara biodiversity sama climate itu ada linkage yang kuat sebenarnya. Nah, itu yang sudah disadari baik dari pihak yang perubahan iklim maupun pihak biodiversity. Mereka sudah semakin melihat linkage-nya, dan dari kesepakatan internasional yang ada baru-baru ini ya sudah mulai keluar ya, bahwa linkage-linkage itu perlu diperkuat karena saling mempengaruhi. Itu sih. Ya, semoga sukses dan lancar ya Bu Angel. Ya, kalau perlu orang TL nih, anak-anaknya nih ada yang mulai available nih nanti mulai bulan Juni, Juli. Amin ya. Sudah pada lulus. Semoga lancar ujian-ujiannya. Oke, terakhir ini saya mau ambil foto ya. Silakan. Ini udah ada 7 orang lagi yang kemudian masuk kembali ya. Saya tag ya, 1, 2, 3, berikan senyum terbaik. Takia baru muncul ya, kita ulang. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Dan kemudian halaman kedua. Ini Muammar emang jadi pocong ya? Oke. Terima kasih banyak ke Bu Angel, dan terima kasih banyak ke peserta kuliah Kapita Selecta ya. Semoga yang kita ikuti sama-sama pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Jadi ini juga sebenarnya bagian kerjasama antara TL dengan IA ya. Jadi perlu Anda ketahui juga bahwa banyak sekali yang ingin loh kuliah Kapita Selecta ini dibuka di luar gitu. Udah banyak yang ngincer nih, termasuk dari IA sendiri. Jadi ini juga jadi bahan masukan buat kita juga mengenai materi-materi yang disampaikan dan bagaimana feedback dari Anda semua ya. Oke, terima kasih. Kita berikan jempol mungkin buat Bu Angel. Silakan dikasih jempolnya di reaction sih. Terima kasih banyak Bu Angel dan semuanya. Have a nice weekend ya.
Makasih juga semua. Saya tutup semua. Selamat Lancar-lancar siang. kuliahnya ya. Terima kasih, Bu. Kasih. Thank you ya, Mai. Kasih, Bu. Sama-sama, Bu Angel. Yuk, pamit ya. Ya.